Selamat datang kembali. Hari ini kita akan melanjutkan belajar kita tentang Laravel 8 gitu ya. Terakhir kita sampai sebentar. PHP Artisan Shop. Jadi kita jalankan dulu. Terakhir kita belajar sampai mana gitu ya. Kita lihat kembali gitu ya. Kita lihat kembali apa yang kita pelajari sebelum ini gitu. Tunggu sebentar. Oke, sudah, kita masuk ke halaman yang sudah di generate oleh Laravel. Kita buka saja sampai mana terakhir kita belajar gitu ya. Oke, terakhir kita sudah membuat tampilan seperti ini ya, Laravel pertama saya. Terus kita juga sudah membuat tes. Nah, ini tes berhasil dan kita membuat lagi parameternya apa gitu ya. Misalkan ini seperti ini. Oke, kita kemarin sampai di sini. Kita langsung saja ke programnya. Kita lihat. Nah, ini kemarin kita yang terakhir kita buat gitu ya. Kita cek dulu controller, coba controller kemarin yang kita buat di sini ya. Coba controller, selanjutnya view, kita juga kemarin membuat view coba dan urutan. Nah, ini. Oke, hari ini kita akan menambahkan beberapa fitur lah ya, melengkapi atau kita lebih belajar lagi blade templating gitu ya. Blade template. Nah, di sini tentu kita juga tidak akan seperti ini gitu ya. Nah, misalkan halamannya ada banyak, berarti kita harus melakukan templating gitu ya, karena ini pasti kita tidak akan diulangi lagi gitu ya. Jadi kita punya file misalkan urutan.blade.php, selanjutnya kita punya juga coba gitu ya. Nah, ini coba kita samakan saja dengan urutan, copy saja gitu ya, paste, kita simpan. Nah, di sini saya punya dua file, coba blade dan urutan.blade.php. Nah, ini sama kan ya, sama, ada HTML-nya, terus ada bodinya, ada tutup HTML-nya. Nah, ini sama. Nah, kita persimpel saja, kita langsung masukkan saja ke satu file yang namanya app.blade.php gitu ya. Kita buat folder dulu di sini, new folder, apa ini ya, layout saja ya, layout pakai S karena ada banyak. Selanjutnya kita buat lagi folder satu lagi, ini urutan saja. Oke. Nah, di layout ini kita akan membuat sebuah file yang akan dipanggil gitu ya, atau templating kita nih. Jadi ini akan kita copy di layout, kita buat satu buah file baru namanya app.blade.php. Oke, di sini kita paste saja.
Nah, untuk bleed template kita menggunakan add yield, terus di sini kita akan menggunakan konten saja gitu ya. Oke, kita simpan dulu. Nah, ini berarti template kita yang akan kita pakai gitu ya. Jadi di coba dan di urutan ini kita tidak akan menggunakan ini lagi gitu ya, HTML-nya, head-nya, body-nya gitu ya. Sampai body ini kita akan simpan di app.blade.php. Jadi yang ada di urutan ini adanya cuman isinya saja gitu ya, isi dari bodinya apa gitu, isi dari file urutannya intinya apa gitu ya. Jadi langsung ke fokusnya aja, isinya apa. Jadi untuk masalah HTML dan lain-lain, karena ini sama semua, kita simpan di app.blade.php gitu ya. Oke, selanjutnya karena kita sudah pisahkan ke app.blade.php, nah sekarang kita akan merubah coba.blade.php-nya. Nah, di sini teman-teman diharuskan kita memanggil app.blade.php, pakainya itu extend, sebentar, salah, ada dua, extend. Terus ini berarti ada di mana nih, extend foldernya apa? Berarti kita buat di sini apa nih, layout. Berarti layout dot ini berarti foldernya di mana gitu ya. Terus ada apa nih, berarti layout dot app gitu. Oke, enter dulu. Selanjutnya kita juga pakai section. Sectionnya apa tadi yang kita buat? Sectionnya di sini konten gitu ya. Yield ini isinya konten. Berarti kita juga di sini namanya konten. Kalau teman-teman menggunakan nama yang bebas boleh saja sebetulnya. Konten, langsung ada end sectionnya, teman-teman juga harus buat end sectionnya. Nah, ini kita hapus juga. Nah, ininya kita pindahkan saja ke isinya gini, ke sini. Oke, kita simpan. Kita masuk lagi, coba kita cek dulu ya, ini masuknya kemana nih. Coba.blade.php ini ke urutan ini ya, kita pindahkan dulu ke coba, view coba, simpan, kita refresh di sini, oke, tampilannya sama persis gitu ya. Sama persis karena apa? Karena di coba.blade.php ini isinya sebetulnya sama seperti ini. Kita rubah saja yang tadi pakai add yield ini. Jadi yield ini akan memanggil gitu ya, memanggil yang ada di path-nya atau sectionnya apa gitu. Jadi ini yang ada di bodinya tadi teman-temannya. Ini section ini yang tadi akan disambungkan gampangnya itu dengan yield ini. Jadi isinya itu ada di sini gitu. Atau misalkan seperti ini deh, copy saja. Nah, ini tuh sebetulnya, nah ini gitu ya, ada di sini sebetulnya. Oke, selanjutnya kalau misalkan teman-teman kurang yakin gitu ya, kurang jelas, kita coba urutan ini kita ganti ke coba deh ya. Save, titlenya tadinya urutan, refresh. Tuh, jadi coba berarti benar apa yang
kita pindahkan di sini sebetulnya tidak ada masalah atau tidak ada perbedaan juga gitu ya. Jadi kita sudah melakukan templating. Nah, selanjutnya untuk urutan juga kita bedakan atau samakan dengan yang ini gitu ya. Kita copy saja, copy. Urutan juga kita paste saja di sini gitu ya. Simpan atau ininya kembalikan lagi ke urutan ya, ke urutan. Kita simpan, kita refresh, kita coba dulu, refresh, tidak ada masalah. Titlenya masih coba gitu ya, berarti ada yang harus kita benarkan. Kita simpan, coba kita kembali ke app, app ini coba kita rubah ke tambahkan saja yield apa nih, title gitu ya, title, yield title gitu ya. Kita simpan, jangan lupa disimpan. Selanjutnya di urutan, di urutan kita tambahkan apa nih, karena kita tadi di section title, kita masukkan section, berarti ini title, value-nya apa, value-nya ini apa nih, urutan misalkan, urutan. Nah, jadi ini kalau ada seperti ini berarti yang pertama ini key, yang selanjutnya ini value, atau ini kuncinya apa, isinya apa gitu ya. Kalau variabel ini variabelnya apa, ini isi dari variabelnya apa gitu ya. Coba kita simpan, harusnya sekarang coba ini berubah jadi urutan. Kita refresh. Oke, ada yang salah. Urutan blade.php, coba section, kita hapus end sectionnya, terlalu lebih, simpan, refresh lagi. Oke, sekarang sudah jalan. Nah, jadi kita titlenya sudah berubah menjadi urutan gitu ya. Jadi ini lebih fleksibel. Coba lagi dengan yang coba ini, kita tambahkan atau copy saja dari sini, sectionnya copy, paste, jangan urutan, berarti ini coba, simpan. Nah, kita panggil dulu untuk view cobanya. Coba kita copy saja ini, copy, paste, ini berarti coba, ini coba, simpan, refresh. Oh, ini masih ke urutan gitu ya. Di sini kita belum rootsnya, kita belum melakukan perubahan di rootsnya. Kita roots terus ke web. Nah, di sini berarti kita ke coba deh ya. Berarti ke coba terus nomor atau coba saja. Oke, kita ke coba. Oh iya, di sini kita view-nya tidak ada, salah gitu ya, variabel ke-nya itu tidak ditemukan gitu ya, undefined. Nah, di sini karena kita mengakses root yang ini gitu ya, karena kita di belakangnya itu punya value lagi gitu ya, punya parameter lagi, kita berarti di sini harus mengisi parameternya apa, 8888 misalkan. Nah, oke, sekarang sudah
jalan ya. Di sini coba ke 888 benar, tapi di atas ini kenapa nih? Di atas title-nya belum benar. Kita periksa lagi, dicoba title, coba benar. app.play.php ini juga benar. Yang salah berarti controller. Coba kita lihat controller view, coba benar. Oke, di sini kita belum menyertakan controller kita gitu ya. Kita copy saja. Di sini coba ini belum menyertakan controller kita gitu ya. Jadi lupa, kita harus copy ini saja. Oke, jadi tidak langsung return gitu ya, tapi kita melakukan pemanggilan controller gitu ya. Jadi kita tampilannya, prosesnya itu kita menggunakan controller, dan ini coba kita simpan, kita balik lagi, refresh. Oke, kali ini kita berhasil. Coba kita belakangnya ganti deh. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, title-nya sudah. Coba kita balik lagi, title-nya berarti dicoba. Untuk memastikan kita ganti coba gitu ya. Save, kita kembali lagi. Tuh, coba. Nah, berarti kita sudah berhasil melakukan templating gitu ya. Disimpan semua di app.blade.php gitu ya. Nah, di sini. Oke, selanjutnya tentu aplikasi kita tidak hanya seperti ini gitu ya. Jadi tidak hanya mengembalikan data-data yang seperti ini. Kita akan melakukan di coba controller. Nah, di sini kita coba akan memberikan sebuah nilai. Contohnya kita akan memberikan nilai misalkan data sajalah, atau misalkan numbers itu kita masukkan ke dalam array yang isinya adalah kita isi dengan yang di atas itu gitu ya. Selanjutnya kita juga misalkan nomornya berapa gitu ya. Selanjutnya nomor kita isi misalkan 20. Oke, nah untuk mengirim data ini ke dalam view, kita ganti ke-nya ini dengan numbers. Ininya kita ganti juga dengan numbers. Simpan, berarti kita di urutan berarti kita juga ganti ke-nya dengan numbers. Kita simpan, coba kita langsung ke tes, terus masukkan 90 misalkan. Oke, to be string array given. Nah, coba kita pakai ke di sininya, ke-nya apa, kita simpan, refresh. Oke, berhasil. Selanjutnya kita copy ini, kita paste di sini, ini kita ganti dengan numbers.
Oke, simpan, kembali lagi, kita refresh. Undefined numbers. Oke, kayaknya salah nama nih, numbers. Numbers, nomor gitu ya. Nomor yang akan kita keluarkan, nomor. Oke, refresh. Tuh, urutan ke-20 salah, harusnya kita ini nomor ke gitu ya. Nomor, save, refresh, nomor ke berapa gitu ya. Oke, udah semakin baik saja aplikasi kita. Teman-teman misalkan di sini mau menggunakan H1 misalkan A1 gitu ya. Boleh-boleh saja kita coba. Terus di sini juga kita pakai misalkan H3. Gitu. Kita simpan, coba kita lihat. Nah, ini sudah berhasil gitu ya. Oke. Selanjutnya kita coba akan menambahkan lagi datanya gitu ya. Menambahkan data, kita menggunakan ini saja tetap, tapi kita akan tambahkan data-datanya gitu ya. Ininya akan kita tambahkan. Kita copy saja, copy, atau kita cut saja lah. Kita cut, ininya kita enter, kita buat lagi array baru, paste, koma, terus kita kopikan ini. Oke, ini kita ganti ini ke 30, ini ke 40 gitu ya. Kita simpan, kembali lagi. Nah, undefined index ke gitu ya. Oke, kembali lagi ke nya. Oke, kita coba ganti ini, kita coba dulu saja. Ke 1, ini 2, ini ke 3 gitu. Oke, kita refresh. Masih saja. Oke, masih saja. Karena kita punya banyak data gitu ya. Oke, ini terlebih. Ini karena kita punya banyak data, kita pakai compact saja di sini gitu ya. Compact ini kita isi apa? Numbers. Ini kita hapus saja. Kita simpan. Oke, kita refresh lagi. Nah, undefined index ke. Oke, coba kita perbaiki di urutannya. Oke, indeks ke. Oh, karena kita berada array dalam array. Nah, array dalam array, maka dari itu kita harus buat lagi perulangannya gitu ya. Kita buat add for each, mana for each apa nih? For each numbers as number ini kelebihan ya, satu saja. And for each nya sudah, kita ini cut saja lah ya, cut, pindahkan ke sini, paste. Ini numbernya dihapus, simpan, kita balik lagi, terus refresh. Nah, ini kita sudah berhasil menampilkan apa yang ada
di controller. Jadi data-data ini kita sudah bisa tampilkan di view-nya gitu ya. Nah, view ini hasil dari controller urutan gitu ya, yang isi data-datanya kita buat sendiri. Kita coba lagi ini balikan ke ini, juga kita menggunakan parameter yang kita oper gitu ya. Simpan, balik lagi, refresh. Nah, di sini sudah berdasarkan apa yang kita ketikkan atau parameter apa yang kita inputkan gitu ya. Kalau nomor ke-20 ini yang kita ketikkan manual gitu. Di sini 20. Tapi ini sebetulnya teman-teman bebas juga gitu. Oke, berarti hari ini kita sudah mempelajari bagaimana kita memisahkan tampilan yang ada di aplikasi kita gitu ya. Kita sudah membuat folder layout yang isinya app.blade.php. Nah, di sini semua halaman HTML kita disimpan di sini. Selanjutnya kita sudah membuat yield untuk konten kita dan title yang ada di aplikasi kita gitu ya. Kita juga membuat satu buah view lagi, yaitu foldernya urutan. Di dalamnya ada coba.blade.php yang isinya seperti ini. Kita extend dulu layout kita, tampilan kita, template kita gitu ya, yang ada di folder layout. Nama filenya app gitu ya. Kita juga memberikan titlenya coba. Selanjutnya kita juga punya section atau kontennya apa yang akan dioper atau dikirimkan gitu ya. Nah, ini untuk coba. Selanjutnya kita juga sudah membuat view urutan. View urutan ini kita juga membuat extend ke folder layout. Filenya namanya app. Terus kita juga membuat section title yang judulnya itu urutan gitu ya. Selanjutnya section juga kita buat untuk isinya atau body dari aplikasi kita gitu ya. Nah, di sini kita melakukan for each karena kita di controller itu mempunyai data seperti ini gitu ya. Data keberapa nomornya nomor berapa gitu ya, keberapa nomornya nomor berapa. Kita punya 3 buah data, atau misalkan teman-teman mau ditambahkan boleh. Nah, ini data-data ini kita kirimkan ke view-nya melalui compact gitu ya. Nah, data-data ini kita tampilkan atau kita terima di view dan di looping atau diulang menggunakan for each. Ini blade template gitu ya teman-teman. Jadi add dulu for each dan add and for each. Nah, di sini teman-teman tampilkan ke-nya dan nomornya berapa gitu ya. Nah, ini akan berulang sebanyak berapa data yang kita punya. Kalau di sini contohnya 3, berarti tampilannya juga akan 3 seperti ini gitu ya. Ini perulangan pertama, ini perulangan kedua, ini perulangan ketiga gitu. Oke, kalau teman-teman mau lihat dokumentasinya, di sini teman-teman bisa lihat juga Laravel. Terus teman-teman masuk ke dokumentasi. Selanjutnya karena kita mau sedang membahas atau mempelajari tentang tampilan, kita masuk saja ke front end blade template gitu ya. Ini ada blade template, teman-teman cari ke bawah, baca gitu ya, di sini lengkap. Nah, di sini untuk title app name-nya teman-teman yang tadi kita sudah buat. Nah, di sini pakai yield terus title gitu ya. Section teman-teman kalau ada sidebar ini juga bisa teman-teman gunakan gitu sidebar, tergantung apa gitu ya aplikasinya atau kebutuhan aplikasinya apa.
Nah, selanjutnya juga ada yield content, kita juga tadi sudah buat. Ini berarti konten yang ada di aplikasi ini apa gitu ya. Oke, selanjutnya masih banyak lagi sebetulnya ya. Jadi di sini saya mau memperlihatkan. Nah, teman-teman juga if statement di sini ya, ada if apa, kondisinya apa, else-nya bagaimana gitu ya. Ini tinggal pakai add saja depannya. Begitu juga dengan yang lainnya. Ada juga di sini for each. Nah, looping. Di sini ada for teman-teman bisa menggunakan seperti ini gitu ya. Ini sebetulnya sama saja, cuman kita di sini di Laravel menggunakan Blade itu ada add-nya depannya gitu ya. Ada add-nya juga untuk for each dan lain-lain gitu ya. Oke, selanjutnya kita akan melakukan upload gitu ya, upload ke GitHub kita. GitHub-nya github.com saja. Oke, di sini akun saya gitu ya, kita lihat your repository. Ini contoh-contoh saja ya, ini contoh-contoh repository yang ada gitu yang saya buat. Nah, kalau private berarti ini private, tidak bisa diakses orang lain gitu ya. Oke, balik lagi ke aplikasi kita. Di sini teman-teman boleh cari dulu ekstensi. Nih ada sebelah kiri di navbarnya ini ada extension. Teman-teman pilih dulu, pilih terus cari git saja. Git. Nah, selanjutnya teman-teman install saja GitLens ini gitu ya. GitLens atau sesuai dengan teman-teman yang akan dipakai gitu ya. Ada banyak soalnya di sini. Oke, di sini saya menggunakan GitLens. Nah, ketika sudah menggunakan GitLens, teman-teman di sini ada beberapa pilihan gitu ya. Tapi ini menggunakan internet, teman-teman harus aktif internetnya. Ini saya akan publish aplikasi saya yang ini Laravel pertama gitu ya ke GitHub. Teman-teman tinggal masuk saja ke yang ikonnya seperti ini gitu ya, GitHub, terus publish to GitHub gitu ya. Oke, ketika sudah dipilih sedang menunggu. Nah, di sini ada pilihan private dan public. Teman-teman kalau mau diakses oleh orang lain berarti public, kalau untuk sendiri berarti private. Tapi di sini saya akan menggunakan public. Saya pilih public. Nah, bagi teman-teman yang belum paham cara penggunaannya, ada videonya di link deskripsi atau di pojok kanan atas gitu ya, teman-teman tinggal pilih saja itu. Nah, ini sedang melakukan upload gitu ya, upload ke GitHub. Nah, ini ada uploading files, jadi sedang upload. Kita tunggu saja sampai selesai. Nah, kalau sudah teman-teman ini ada successful publish the regulation Laravel pertama repository on GitHub. Kita coba lihat your repository 6. Kita refresh jadi 7 tuh. Laravel pertama sudah ada, kita pilih. Nah, di sini aplikasi kita sudah terupload semua gitu ya. Oke, bagi teman-teman yang belum mempelajari tentang Git dan GitHub, saya ingatkan kembali teman-teman untuk mempelajarinya terlebih dahulu supaya nantinya kedepannya lancar. Oke, kita sudah mempelajari banyak hal gitu ya, dari Blade template, terus kita juga sudah belajar mengoper data dan menampilkannya di view. Terus kita juga sudah melakukan
upload data-data kita atau aplikasi kita ke GitHub gitu ya. Terima kasih teman-teman, kita lanjutkan lagi di pertemuan atau video selanjutnya.